Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan ketengahkan dulu formnya ketika form ini di load supaya tampilannya enak dipandang mata. Nah, di sini koneksinya saya pindahkan, cut saya pindahkan di sini, dan formnya diketengahkan, me center to screen. Jadi nanti pada saat di run itu dia berada di tengah-tengah layar, nggak perlu digeser-geser. Nah, gitu. Oke. Baik. Sekarang saya akan aktifkan kembali ke sini ya, ke database akses yang 2003. Saya akan aktifkan kembali. Kita tes dulu apakah masih berhasil connect. Oke. Mouse, printer, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, sekarang saya akan memformat supaya ngodingnya nggak terlalu ribet. Ini saya ganti dengan DGV namanya ya. Saya ganti dengan DGV, artinya data grid view. Saya akan mengubah form ini. Sedikit. Saya akan ubah. Oke, kira-kira begini yang saya ubah. Nanti hasilnya dapat dilihat. Misalkan ini jangan button, jangan top. Ini saya akan ubah dulu. Ini saya turunkan. Kemudian di sini saya memasang sebuah saya pasang beberapa objek nih. Saya pasang dulu beberapa objek. Katakanlah di sini ada label dulu ya, label 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, segini dulu labelnya. Auto size nya false. Border style-nya ini bukan hal yang wajib, bukan, ini supaya rapi aja sih, supaya rapi aja tujuannya. Tidak harus seperti ini juga nggak apa-apa. Saya akan atur dulu posisinya supaya rapi. Kita akan melakukan manipulasi data, menghitung, menjumlahkan, menghapus data di grid, dan lain-lain. Ini banyak trik yang harus kita pelajari nih. Oke, di sini kita ganti kode barang. Di sini nama barang. Di sini satuan. Nah, saya harus lihat dulu nih. Isi dari tabel barang di database penjualan itu. Harga jual stok. Nah, di sini langsung harga jual. Kemudian di sini stok. Oke. Di sini cari data. Cukup kali ya segini ya. Di sini jumlah data. Kemudian ini kita beri ganti adalah total harga. Sementara di sini kita gunakan total stok. Oke, ini saya akan mempergunakan text box. Satuannya combo, harganya text box, stoknya text box, cari data, jumlah data. Oke. Nanti mungkin ada bagian yang perlu dihapus. Nah, sebaiknya membuat form itu rapi seperti ini. Jangan terlalu renggang-renggang.
Ini tidak diperlukan. Ini saya akan pindahkan ke bawah sini. Kemudian ini juga saya pindahkan dulu ke bawah. Terlalu lebar ini tulisan total harga dan total stoknya, terlalu lebar nih. Nah, sorry, satu lagi jumlah data, iya bener, terlalu lebar nih. Kita kecilin deh ininya. Ininya kita kecilin. Nah, segini juga cukup sebenarnya. Oke. Sementara ini kita pasang di sini. Nah, udah lebih rapi lah insya Allah nih. Lebih rapi kalau segini. Oke. Sekarang kita akan coba pasang juga di sini listbox. Sini pasang listbox. Nah, seperti ini. Oke, kita akan mulai melakukan beberapa trik. Trik yang pertama adalah menampilkan data ke dalam listbox. Karena teori kita di sini adalah menampilkan data ke dalam textbox, combo box, listbox, label, dan lain-lain. Kalau menampilkan data ke dalam grid, tadi sudah kita bahas, yaitu dengan mempergunakan DA dan DS. Nah, sekarang ini kita harus mempergunakan CMD dan DR, data reader. Masih ingat ya? Di sini ada DA dan DS untuk menampilkan data ke dalam grid. Di sini ada CMD dan DR untuk menampilkan data ke dalam selain grid. Oke, caranya bagaimana? Ketika form di load, klik-klik. Nah, di sini. Ketika form di load, kita lakukan buat sebuah query ya, query. CMD sama dengan new oleh DB comment ini. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang. Kemudian DR sama dengan CMD execute reader. While DR read. Si listbox 1 ini tambahkan listbox 1 items, tambahkan DR apa yang mau ditambahkan. Misalkan kita mau menambahkan DR kode barang. Nah, gini. Oh, kurang tutup. Kita coba cek dulu. Run. Kita lihat hasilnya. Nah, maka di sini muncul kode-kode barangnya. Oke. Ini adalah perintah untuk menampilkan kode barang di listbox. Kita boleh mengganti, bisa menampilkan nama barang, bisa menampilkan satuan, boleh. Bagaimana kalau misalkan kita ingin dua kolom yang tampilnya? Boleh. Kita harus memisahkan spasi di sini. Ya, misalkan gini. Spasi satu ketuk, kemudian kita coba DR nama barang. Kita coba tes dulu. Apakah ini bisa berhasil atau tidak? Kita harus banyak melakukan percobaan. DR spasi sorry. Kita coba dulu. Nah, kita coba ya, run. Apakah dia nama barang? Oh, salah ngetik namanya, nama filenya salah ketik. Ini harusnya bukan barang, barang. Nah, lihat. Ini jadi ada dua kolom yang kita ambil. Oke. Jadi bisa diambil satu kolom, bisa diambil juga dua kolom, tergantung kebutuhan. Oke.
yang diambil 2 kolom, yang itu, yang 1 kolom, yang ini. Oke. Nah, kemudian kita sekarang akan menampilkan data-datanya ke sini kalau kodenya diklik di sini. Caranya begini. Klik-klik. Kita bikin query. cmd sama dengan new oleh db komen. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang kode barangnya dipilih di list box 1. Gitu. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang kode barangnya dipilih di list box 1. dr sama dengan cmd execute reader dr read. Jika datanya ada, maka bagaimana? Di text box 1 tampilkan dr0. dr0 ini sama dengan kode. Ya, dr0 itu sama dengan kode. Di text box 2, di combo box, di text box 3, di text box 4, di text box 5. Di text box 2 tampilkan nama. Kemudian di combo box 1 tampilkan satuan. Di text box 3 tampilkan harga jual. Di text box 4 tampilkan apa nih? Di text box 4 tampilkan stok. Gitu. Ini kalau datanya ada. Kalau datanya tidak ada, munculkan pesan kode tidak terdaftar. Nah, kita coba tes ya. Run. Kalau kita ngekliknya salah, bukan di sininya, kita salah ngekliknya di sini nih. Klik. Select all from tabel barang. Oh, tanda petiknya yang salah, maaf. Yuk, kebanyakan. Nah, gitu ya. Ulang. Kita coba tes. Kalau ngekliknya salah di sini, klik. Nah, gitu. Tapi kalau ngekliknya tepat, klik. Oke. Mudah ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, sekarang kalau kita mengetik sesuatu, dicari data ini, maka dia akan menampilkan data yang kita cari, yang kita ketik di sini di dalam grid. Saya akan double klik di sini, klik. Karena tampilnya ke grid, maka harus mempergunakan DA dan DS. DA sama dengan new oleh DB data adapter. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang nama barangnya mengandung huruf yang diketik di text box 5. Oke, DS sama dengan new dataset. Data adapter diisi dengan dataset. Data grid view, sumber datanya diambil dari DS table 0. Data grid view tidak boleh dioprek isinya. Kita coba tes. Sorry. Kalau tidak menggunakan persen, kita ngetiknya harus utuh. Misalkan gini, printer. Nah, gitu, printer. Jadi harus utuh ngetiknya. Kalau tidak mempergunakan persen. Tapi kalau mempergunakan persen, saya di sini akan kasih tanda persen, dan di sini pun akan saya kasih tanda persen. Kemudian kita coba run. Maka kalau saya mengetik huruf P, dia udah mencari langsung printer. M, dia mencari mouse, monitor. Kemudian apa lagi? H, dia sudah menemukan nama-nama barang yang mengandung huruf H. Ada hard disk, flash disk. Nah, itu proses pencarian dengan mempergunakan DA dan DS karena tampilnya ke dalam grid ya.
Nah, dan mempergunakan like, ada persennya. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan berikutnya.